dan ada di pos 1 materinya tentang palang merahan sama arti lambang palang merah. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pelopor berdirinya palang merah yaitu Bapak Jane Henry Dunant atau Bapak suka dibilang Bapak Palang Merah sedunia. Nah, beliau merupakan seorang berkebangsaan Swiss yang lahir pada tanggal 8 Mei 1828 di Swiss. Ayahnya bernama Jane Jacques Dunant dan ibunya bernama Antoinette Colladon. Pada mulanya Jane Henry Dunant itu pada tanggal 25 Juni 1859 beliau lewat ke Solferino. Saat itu dia sedang berada dalam perjalanan untuk bisnis. Nah, ternyata di Solferino sedang terjadi peperangan antara prajurit Prancis sama Austria. Nah, di sana peperangannya melibatkan 320.000 prajurit yang dalam waktu 16 jam prajurit-prajuritnya tersebut banyak yang tewas. Sedangkan tenaga medis di sana sangat minim. Hanya ada 4 dokter hewan untuk mengurus 1.000 kuda dan 1 orang dokter untuk mengurus 1.000 manusia. Kan miris ya, yang tewasnya banyak, yang luka-luka banyak, sedangkan tenaga medisnya sangat minim. Nah, di situ membuat Jane Henry Dunant sampai dia tuh sangat ngeri ngelihat kondisi di sana, sampai dia lupa bahwa dia tuh sedang dalam perjalanan. Dari situ beliau berpikir buat bikin satu organisasi atau kelompok yang membantu merawat orang yang luka-luka di sana. Nah, udah itu semua orang kan setuju tuh, dari berbagai negara setuju kalau misalkan lagi ada peperangan kayak gitu kan harus ada juga yang jadi tenaga medis. Nah, awalnya mereka tuh tenaga medis gak pakai lambang apa-apa, cuman pakai bendera. Benderanya bisa merah, putih. Kalau misalkan pakai yang bendera kayak gitu kan rawan ya, kayak kalau misalkan pakai bendera putih susah dibedain mana yang artinya ngalah, mana yang si tenaga medis. Nah, dari situ maka diadopsilah satu lambang, yaitu lambang palang merah. Kenapa palang merah? Karena awalnya ini suatu wujud penghargaan buat Jane Henry Dunant. Kan ini kebalikan dari bendera Swiss ya. Nah, karena Jane Henry Dunant-nya orang Swiss, jadi penghargaan buat dia sebagai pelopor berdirinya palang merah gitu. Dari situ dipakai lambang ini. Muncul lagi masalah, yaitu karena emang ada beberapa negara yang muslim, jadi mereka gak terima pakai lambang kayak gini karena disangkanya kayak salib. Nah, maka diadakan lagi konferensi kedua, yaitu dengan mengadopsi lambang yang kedua, bulan sabit merah. Jadi lambang bulan sabit merah ini digunakan untuk negara yang muslim. Kenapa di Indonesia nggak pakai ini? Di Indonesia hanya negaranya dengan mayoritasnya orang Islam, tapi bukan negara muslim. Kalau misalkan negara muslim contohnya kayak Iran, Irak, tuh di sana pakainya kayak gini. Nah, muncul lagi masalah, ada lagi lambang kristal merah. Lambang ini biasanya dipakai kalau misalkan dua lambang tadi tidak memungkinkan atau tidak diterima di suatu keadaan. Misalkan kalau lagi ada peperangan antara yang memakai lambang ini sama yang bulan sabit merah, jadi dipakainya yang kristal merah. Nah, bukan berarti si lambang-lambang ini langsung hilang gitu, cuman karena ada dua fungsi kan, lambang itu sebagai perlindungan dan sebagai tanda pengenal. Jadi takutnya ada apa-apa, jadi bisa pakai yang tanda kristal merah ini tuh. Ada yang mau tanya enggak? Tanggal berapa teh? PMR dibentuknya teh? Tanggal berapa dibentukin PMR?